Malam turun tanpa suara petir. Itu pertanda buruk bagi mereka yang mengenal tanah Sinduwangi. Obor-obor dinyalakan di tepi desa timur. Bukan untuk upacara, melainkan berjaga. Orang-orang yang biasanya pulang sebelum gelap kini memilih duduk berkelompok, membawa golok, tombak tua, bahkan alat tani. Narasi, ketika rakyat mulai berjaga, berarti rasa aman sudah tidak lagi tinggal di rumah. Di gubuk penjaga, Jaka Wirang duduk bersila. Di hadapannya, tanah dibentangkan dengan garis-garis sederhana peta kasar desa dan hutan sekitarnya. Ia menancapkan sebatang kayu kecil. Di sini korban ditemukan. Kayu kedua. Di sini jejak terakhir terlihat. Ia berhenti. Dan di sini, tidak ada apa-apa. Putri Ara berdiri di ambang pintu. Kau curiga orang dalam? Jaka Wirang menggelang pelan. Aku curiga orang yang ingin kita saling mencurigai. Hening. Tiba-tiba, seekor burung malam terbang rendah, hampir menyentuh obor. Sayapnya mengepak panik, lalu menghilang ke arah hutan larangan. Putri Ara menatap ke arah itu. Hutan itu sudah lama tak memilih tuannya. Narasi. Ada tempat yang tidak jahat, tapi juga tidak memihak manusia. Di saat yang sama, jauh di balik pepohonan tua, sosok berjubah hitam berlutut. Di hadapannya, simbol kuno digoreskan di tanah bukan mantra, melainkan tanda perjanjian lama. Mereka belum saling menyerang, katanya lirih. Tapi rasa takut sudah tumbuh. Bayangan lain muncul dari kegelapan. Apakah kita lanjutkan tahap kedua? Sosok pertama tersenyum tipis. Bukan malam ini. Biarkan mereka berjaga sampai lelah. Narasi. Tidak semua serangan datang dengan pedang. Ada yang datang dengan waktu. Kembali ke desa, seorang anak kecil berlari tergesa ke arah Putri Ara. Putri, ayahku belum pulang dari ladang barat. Wajah Putri Ara menegang. Jaka Wirang langsung berdiri. Berapa lama? Sejak senja, jawab si anak. Suaranya bergetar. Ladang barat, terlalu dekat dengan jalur lama menuju wilayah yang dulu dikuasai Antek Prabu Kalaniskala. Putri Ara menatap para penjaga. Aku tidak memerintah, tapi aku ikut mencari. Beberapa rakyat biasa maju tanpa ragu. Seorang tukang kayu, seorang pemburu tua, seorang pemuda yang dulu hanya dikenal sebagai pengantar air. Narasi, inilah saat cerita berhenti menjadi milik bangsawan dan mulai menjadi milik semua orang. Mereka bergerak dalam diam. Angin membawa bau tanah basah dan sesuatu yang lain. Darah, di kejauhan, terdengar ranting patah. Seseorang berbisik, kita tidak sendirian. Dan dari balik semak ladang barat, sepasang mata menyala perlahan, bukan karena cahaya, melainkan karena niat. Cerita belum meledak, tapi api sudah menyentuh sumbu. Langkah mereka terhenti serempak. Udara di ladang barat terasa lebih berat, seolah setiap tarikan napas harus meminta izin pada kegelapan. Obor-obor bergoyang kecil. Cahayanya memantul pada rerumputan yang basah bukan hanya oleh embun. Putri Ara mengangkat tangan, memberi isyarat berhenti. Narasi, dalam keheningan seperti ini, suara sekecil apapun bisa menjadi keputusan hidup dan mati. Jaka Wirang berlutut, menyentuh tanah. Jarinya berhenti di satu titik bekas gesekan yang aneh, seolah sesuatu diseret. Bukan diseret, ditarik dengan paksa. Bukan hewan, bisiknya. Langkahnya teratur, terlalu sadar. Dari arah ladang jagung yang menguning, terdengar suara nafas berat. Bukan satu, dua, lalu berhenti bersamaan. Tiba-tiba Eka, sesosok tubuh terlempar keluar dari balik semak dan jatuh berguling di tanah. Obor mendekat, itu ayah si anak. Masih hidup, tapi matanya terbuka kosong, bibirnya gemetar, seolah melihat sesuatu yang tidak ikut keluar bersamanya. Ayah! Si anak hendak berlari, namun Putri Ara menahannya. Tunggu, Jaka Wirang mendekat perlahan. Apa yang kau lihat? Lelaki itu menelan ludah. Mereka tidak memukul. Mereka bertanya. Hening. Bertanya apa? Tentang Putri, tentang penjaga timur, tentang siapa yang berani mati lebih dulu? Narasi. Musuh yang bertanya biasanya sudah tahu jawabannya. Angin berputar tiba-tiba. Obor hampir padam. Dari bayangan ladang, 3 sosok melangkah keluar. Bukan Antek biasa. Pakaian mereka gelap, bersih,
tanpa lambang kerajaan manapun. Di tangan mereka, senjata tidak ditarik namun siap. Yang di tengah tersenyum tipis. Kami hanya ingin memastikan, katanya tenang. Apakah Sinduwangi sudah memilih jalannya? Putri Ara maju satu langkah. Jika ini ancaman bukan, potongnya halus. Ini undangan. Tangan kanannya terangkat, dan di udara muncul cahaya merah tipis, membentuk simbol yang membuat Jaka Wirang langsung berdiri tegang. Tanda perjanjian lama, gumamnya, mereka bagian dari sisa kekuatan Kala Niskala. Narasi, kekuatan lama tidak pernah mati. Ia hanya menunggu generasi yang lupa caranya melawan. Sosok itu menunduk sedikit ke arah Putri Ara. Besok malam, katanya, hutan larangan akan membuka jalan. Datanglah, atau biarkan rakyatmu datang sendiri. Cahaya merah menghilang, angin berhenti. Dan ketiga sosok itu lenyap begitu saja, meninggalkan tanah yang retak halus seperti bekas cakar dari sesuatu yang bukan manusia. Putri Ara mengepalkan tangan. Mereka sengaja memperlihatkan diri. Jaka Wirang mengangguk karena mereka yakin kita akan datang. Narasi penutup, ketika musuh mulai mengundang, perang sudah tidak lagi soal menang atau kalah, melainkan siapa yang berani melangkah pertama ke kegelapan.